Hai Besti, selamat datang di Zona Perempuan. Kali ini kembali lagi di segmen Besti Story. Dan kali ini kita sedang bersama Besti kita yang sangat menginspirasi. Boleh dikenalin dulu Kak, namanya siapa? Halo Besti, perkenalkan nama aku Hanifah. Oke, Kak. Asli Banjar. Oke, dari Banjarmasin guys. Iya. Terima kasih Kak Hanifah sudah datang di podcast Besti Story. Terima kasih udah menyempatkan waktunya nih. Oke. Boleh juga ya, nanti sambil minum-minum kita santai aja. Siap Kak. Untuk saat ini nih, aktivitas dari Kak Hanifah sendiri nih ngapain sih? Kalau sehari-harinya tuh biasanya kan aku sekolah. Dari pagi sekolah, terus sore sekolah juga sampai setengah enaman. Kalau di sela-sela waktu sekolah itu biasanya jualan Kak, jualan dimsum. Oke. Kalau jualan dimsum biasanya aku tuh jualannya lewat online. Online ya? Iya, lewat Instagram, TikTok, sama WhatsApp. Oke. Nih, nanya dulu nih. Sekolah ini dalam maksudnya tuh kayak gimana? Apakah S1, S2 atau gimana nih? Coba dijelasin dulu. Oh iya, sebenarnya aku tuh udah lulus S1. Iya. Cuman pas lulus S1 itu ada 3 pilihan gitu. Antara lanjut S2 atau kerja atau sekolah lagi. Iya. Terus nanya sama salah satu kayak guru gitu, guru mama aku, dan dipilihin buat mondok aja gitu. Cari ilmu agama, memperdalam ilmu agama. Dan akhirnya masuk ke pondok itu di Martapura. Oh, jadi sekolah itu kayak pesantren gitu ya? Iya. Oke, berarti habis dari S1 tuh lanjut langsung ke sekolah agama Iya, itu. sekolah agama. Oke. Jadi nih, kan sekarang lagi bisnis dimsum. Iya. Kenapa sih bisa milih? Yaudah aku bisnis aja deh. Itu kenapa sih Kak? Sebenarnya bisnis itu hobi Kak, hobi dari kecil. Kenapa ya? Awal-awal tuh aku sejak sekolah udah jualan. Oh, udah jualan. Mulai jualan asinan, asinan mangga gitu. Nah dulu pas jualan itu aku sering keliling kampung juga. Oh, sempat keliling kampung untuk jualan itu. Oke. Jadi dulu tuh kan aku juga memang mondok di Martapura. Dari lulus SD aku udah ke Martapura buat mondok, itu ngekos di sana. Jadi setiap kali libur sekolah aku tuh jualan. Kakak tahu nggak ikan samu, iwak samu kalau orang Banjar bilang? Oh iya tahu, kayak ikan asin gitu ya, pakai garam-garam itu ya? Iya. Okay. Nah dulu tuh aku suka banget ikan itu. Jadi aku berniat buat jualan itu. Jadi pagi-pagi itu tuh aku ke pasar dulu buat beli ikan sepat. Kakak tahu nggak? Yang kecil-kecil itu kan ya? Iya. Terus dibikin ikan samu, terus dijual sekalian jual mangga, asinan mangga itu. Keliling kampung, tapi target marketnya ketika itu ibu-ibu yang jaga anaknya waktu sekolah. Oh, jadi ngiternya tuh di sekitar sekolah-sekolah gitu ya? Soalnya ramai ibu-ibu kan duduk. Jadi sekalian, kalau kita bilangnya apa, rujakan mencok gitu, kalau orang Banjar bilangnya. Nah terus itu rame. Nah karena aku memang suka jualan kan, pas mulai 2000 berapa ya, 2017 atau 2016 itu kan ramai Instagram, mulai main Instagram juga. Terus aku buka all shop di Instagram. All shopnya itu kayak jual skincare atau jual tumbler kayak botol minum gitu ya? Bisa juga kayak lampu tumbler yang warna-warni gitu, yang biasanya buat di dinding-dinding. Nah target market aku saat itu anak sekolah. Jadi rata-rata yang order tuh anak sekolah, terus teman-teman sekolah. Jadi kalau tiap pergi ke sekolah tuh bawa botol yang aku jual. Jadi 2 plastik, bawa itu ya? Iya. Oke, keren. Bawa itu. Tapi saat itu tuh kayak lumayan banget Kak, untungnya. Karena aku kan belinya di Shopee. Saat itu emang Shopee belum banyak yang kenal, jadi cuma orang-orangnya aja yang pakai Shopee. Orang taunya kan jualannya ya dulu ya di Instagram, taruh-taruh di feeds, bikin kayak Instagram baru gitu ya. Terus aku kan jualannya itu ngambilnya di Shopee, kayak setiap ngambil 20 botol gitu, lumayan untungnya 100-200 gitu. Terus rame teman-teman yang beli, sampai pas di sekolah itu aku dapat gelar acil botol. Tahu acil botol tuh kayak
Acil itu dalam bahasa Banjar tuh kayak mbak-mbak gitu Mbak, lah, iya. mbak-mbak bawa botol gitu ya, mbak-mbak botol gitu. Soalnya dulu tiap kali pergi sekolah sekalian bawa botol, pakai plastik gede. Iya, karena jualan itu ya, Iya. pesanan orang ya. Pesanan orang. Soalnya aku itu sistem PO kan, biar gak ada rugi. Jadi Iya. udah pasti ada pemiliknya gitu, langsung dijual. Terus saat itu jualan kan sampai lulus aliyah. Aliyah itu SMA ya? Iya, SMA. SMA itu aku kuliah kan ke Banjarmasin, dapat beasiswa. Terus karena target marketku itu saat itu banyak di Martapura, jadi pas di Banjarmasin tuh kayak membangun bisnisnya lagi Dari nol lagi. karena Oke. target marketnya di Martapura. Beda lagi ya. Tambah lagi saat itu aku tuh belum punya motor kan, jadi setiap kali aku open PO, aku bisa juga kayak campur-campur gitu, kayak tas, terus kerudung, Iya. pasmina gitu. Jadi tiap kali open PO, yang order tuh rata-rata orang Martapura. Oh iya, customernya kebanyakan orang sana ya. Soalnya udah lumayan hampir 2 tahun kayaknya aku jualan di Martapura aja. Terus tiba-tiba ke Banjarmasin kan. Jadi karena yang banyak order itu orang Martapura, mau gak mau aku tuh setiap kali libur kuliah, itu kan biasanya hari apa ya, Weekend, Jumat Sabtu Minggu lah, anggap ya. Jumat Sabtu Minggu. Aku tuh balik ke Martapura. Iya. Karena saat itu belum punya motor, jadi aku naik taksi ke Martapura. Effort. Iya. Berarti dari Banjarmasin ke Martapura naik taksi. Iya. Oke. Kalau nggak naik taksi bisa juga dari Banjarmasin, aku kan rumahnya di Sungai Tabuk. Tahu ke Sungai Tabuk? Tahu. Iya. Nah, Ada salah satu daerah di Banjarmasin Iya. itu Sungai Tabuk gitu. Jadi kayak agak lebih ke dalam Ke sedikit dalam. daripada Banjarmasin ya. Jadi aku tuh kayak dari Banjarmasin ke Gambut naik taksi, terus minta jemput karena kan rumah aku dari Gambut itu cuma 6 kilo. Jadi minta jemput mama, terus ngambil kendaraan di rumah. Jadi dari rumah baru naik motor ke Martapura. Gitu. Terus baru ngasihin jualan itu ke customer yang beli kan. Nganter-nganter ya. Nganter-nganter. Ini kayaknya agak panjang sih kan. Enggak apa-apa kan, biar bestie-bestie kita di luar sana tuh tahu, oh ini loh ternyata gitu kan aktivitas Kak Hanifa selama merintis bisnis lah gitu. Ya kan, harus tahu. Tapi bisnisnya tuh ganti-ganti kan. Nggak apa-apa dong. Dari awal makanan jadi rujak. Iya, dari rujak akhirnya ke botol kan, jadi ke pasmina, banyak tuh. Terus Soalnya kayak sesuai request gitu. Terus karena itu 2000 berapa ya, pokoknya aku tuh bolak-balik Martapura tuh hampir setahunan kayaknya. Oh, berarti masih sedikit customer Banjarmasin. Berarti waktu kuliah itu sambil jualan itu berarti ya? Sambil jualan. Jadi tiap kali weekend itu aku ke Martapura. Nah, di Martapuranya itu kan aku nggak punya tempat tinggal lagi. Jadi aku nginap di asrama yang dulu aku tempatin pas kuliah. Oke. Pas kuliah, pas sekolah di Martapura. Untungnya ibu kosnya itu baik banget. Jadi walaupun aku nggak tinggal di sana lagi, aku tuh kayak silahkan kalau mau nginap kapan aja boleh gitu. Baik jadi, ya ibu kosnya ya. Jadi enak gak sekalian jual di Martapura. Tapi setelah kayak hampir 2 tahun aku kuliah di Banjarmasin, itu kan lumayan tuh customer Banjarmasin terkumpul, udah lumayan banyak, udah rame. Orang udah tahu lah ya. Iya, saat itu aku ramainya jualan pasmina yang paling paling ramai pokoknya. Tahun berapa jualan. sih ya? 2018, 19 Sebelum Covid. 18, 19 ya? Baru-baru pasmina 2019. ceruti gitu ya kan? Ceruti, Oke. betul. Soalnya kan Ceruti. dulunya yang Yang bukan dari pasmina mana? kan Iya. Apa sih yang segi 4 ya awalnya, terus baru pasmina kan? Pasmina. Terus Terus aku jual pasmina ceruti, pasmina diamond gitu kan. Jualan di Banjarmasin itu rame. Jadi setiap kali pulang kuliah aku tuh agak telat pulangnya daripada teman-teman yang lain. Aku nunggu di depan kampus buat COD-an. Soalnya yang beli ini rata-rata mahasiswa juga, tapi dari fakultas lain. Jadi aku kayak COD-an di muka fakultas aku ya gitu. Oke. Terus tiba-tiba kan Covid. 2020 ya? Saat itu tuh aku udah karena mulai rame jualannya, aku tuh mulai berani buat nyetok barang. Oke. Tapi tiba-tiba Covid, karena customernya ini rata-rata di Banjarmasin, terus rata-rata juga ngekos kan, bukan asli Banjarmasin. Jadi tiba-tiba hilang customernya karena pada pulang kampung, soalnya kan kuliah online. Jadi Lama pada juga pulang- kan? Kayak hampir betul. setahun ya? Kayaknya 6 bulan lebih deh. Iya, soalnya sebelum kami KKN tuh udah masih belum mulai kuliah. Oke. Terus karena ini tuh masih zaman Covid, aku kehilangan lagi customer saat itu. Oke. Nah,
karena kehilangan customer, di sini aku kayak putar otak gitu. Gimana sih caranya biar tetap bisa jualan walaupun aku tuh nggak ketemu sama customernya langsung. Oke, Nah, saat itu mulai rame Shopee. Itu di zaman-zaman Shopee ya? Saat itu juga pas aku kuliah itu jualannya tuh nggak cuma kerudung Kak, tapi kayak masker kan dulu rame, masker yang kayak yang peel-off box atau agak rame gitu kan. Terus aku jualan, coba-coba buka Shopee, terus ternyata aku tuh pernah daftar Shopee sebagai seller. Oke. Dulu pas iseng-iseng awal main Shopee, terus jadi gampang kan buat daftarnya lagi buat masukin produk. Terus aku masukin produk jualan skincare itu aku milihnya buat jualan masker gitu. Ternyata rame, karena aku tuh tipe-tipe orang yang nekatan gitu Kak kalau jualan. Karena rame, aku tuh langsung daftar jadi distributor. Distributor tuh kayak ngambil 1.000 masker gitu. Kayaknya sebagai apa ya, seller itu harus berani ya ngambil resiko ya. Iya. Jadi buat kalian yang baru pengen jualan, resiko tinggi itu Iya, harus berani ngambil gitu. Tapi harus berani juga itunya. Iya, harus tahu nih, oh resikonya gede nih. Jadi kita nggak tahu berhasil atau enggak. Jadi harus berani aja intinya. Yang penting berani, semangat gitu. Niat, pokoknya ada niat. Ya. Terus kan pas itu tuh aku lumayan rame tuh jadi distributor. Terus kalau distributor itu kan rekrut reseller. Iya. Nah, jadi saat itu aku punya banyak reseller. Setelah aku jualan tuh hampir 2 tahun juga kalau skincare. 2 tahun? Hampir 2 tahun. Di Shopee juga rame. Entah kenapa kayak di aplikasi TikTok itu tuh selalu FYP tentang skincare, tentang masker gitu kan. Jadi kayak orang tuh tertarik untuk membeli maskernya. Apalagi kan kayak zaman-zaman Covid ya. Orang kan banyak tuh, oh pengen glow up nih kan karena di rumah. Iya, glow up kan kayak beli skincare yang lagi viral, beli masker-masker yang lagi viral. Orang kan berburu-buru tuh kayak, oke, aku harus glow up nih sebelum selesai Covid gitu. Pas banget jualannya itu. Iya. Iya. Soalnya agak banyak juga orang-orang yang jualan itu saat itu. Nah, terus karena ada masalah, itu tuh saat itu udah mulai berkembang banget jualan aku, kayak modal udah kembali 100%, terus tinggal menikmati hasilnya aja gitu. Tiap kali aku ngambil tuh bisa ngambil 3.000 masker, terus berapa masker gitu soalnya. Habis tuh? Ribuan itu habis? Iya, soalnya saat itu punya reseller 100-an, tapi 100 tuh nggak semuanya aktif. Ada yang semangat jualannya, jadi kalau yang semangat jualannya bisa ngambil masker di aku tuh bisa 500 sekali ambil. Jadi kalau satu reseller aja ngambil 100 gitu kan, lumayan banyak dapatnya. Terus aku tuh udah ramai jualannya, dan aku makin nekat lagi ngambil lebih banyak lagi dari itu kan. Terus ternyata pas aku udah ngambil banyak dan ada juga maskernya udah BPOM gitu kan Kak. Ternyata ada, kakak tahu nggak kayak isu yang dulu tuh masker nggak BPOM gitu? Banyak. EPI banyak banget. Iya, itu kan pas ya dimusnahin kan ya? Dimusnahin. Nah, itu masker organik ya? Iya, masker organik. Jadi masker-masker yang udah BPOM ini juga kena Kak imbasnya. Karena orang takut kan belinya. Soalnya jenis-jenis masker bubuk juga kan. Tapi saat itu aku tuh nggak cuman ready-in masker sebenarnya, kayak sabun muka, lipstick, terus kayak serum wajah, moisturizer gitu aku ready-in juga. Tapi karena udah viral, terus tuh orang pada takut, jadi langsung kayak drop langsung. Jadi saat itu aku tuh rugi kayak hampir 40-an juta. Iya, karena senekat itu awal-awal tuh. Tapi kalau dipikir-pikir nggak rugi juga sih, soalnya udah kembali modal awalnya tuh udah kembali. Makanya aku sekarang tuh kayak nggak bingung kenapa kata orang owner skincare tuh kok cepet banget kayaknya. Iya, kan baru banget nih, lagi viral kayak orang bikin TikTok nih kan di FYP. Orang yang katanya jualan skincare tiba-tiba kaya, terus jalan hidupnya kok sama. Padahal kan memang gitu ya jalan hidup orang ya kan. Dan skincare itu emang cepet Kak perputarannya. Aku ngerasain sendiri pas jualan skincare emang cepet banget, apalagi margin keuntungannya itu tinggi kalau skincare. Iya, karena kebutuhan. Padahal aku tuh kan distributornya aja, apalagi yang gedenya, yang ownernya punya brand itu. Terus tambah lagi banyak margin keuntungannya. Jadi kayak nggak heran kalau skincare tuh
cepat Naik dapat ya. untung. Soalnya memang margin keuntungannya lebih banyak daripada jualan-jualan lain sih selama aku jualan Karena skincare. kebutuhan semua kaum hawa nggak sih, kayak sekarang apalagi masker ya, bisa aja cowok pada make, ya kan? Cowok-cowok tuh kayak ya udah pakai masker walaupun dia nggak pakai skincare gitu, kayak masker aja. Yang simpel-simpel. Yang simpel-simpel gitu. Betul. Terus sebelumnya nih, kan tadi ceritanya cuma aku usaha-usaha. Pernah nggak sih kerja di perusahaan atau di mana gitu? Pernah nggak kerja sama orang? Oh, sama orang pernah sekali pas Ramadan kemarin. Oh, baru aja. Pas Ramadan kemarin itu tuh aku emang libur kan sekolahnya, jadi kayaknya harus cari kerja nih. Soalnya saat itu lagi perlu uang juga kan. Terus cari-cari di Facebook, di Instagram. Loker. Jadi aku tuh ngechat beberapa loker, ada yang diterima, ada yang enggak. Ternyata ada Elzata, kakak tahu nggak ya? Oh, brand itu ya, hijab ya? Brand hijab Elzata. Nah, di Duta Mall ada buka lowongan. Terus lowongannya itu pas banget buat part time Ramadan. Soalnya rata-rata kan lowongan tuh kayak full time, berkepanjangan. kontrak. Iya, kontrak 6 bulan gitu kan, setahun. Sedangkan aku kan sekolah, terus nggak mau juga berhenti juga tuh. Berarti itu selama Ramadan aja ya? Selama Ramadan aja. Terus aku daftar, ternyata lolos. Terus kerjalah selama Ramadan di sana. Selama Ramadan berarti sebulan bulan full. Kerjanya berarti dari pagi sampai malam, sampai sore. Pakai shift gitu kak. Oh, Jadi bisa shift-shiftan. dapat shift pagi, shift malam gitu. Terus kepikiran nggak pengen kan untuk saat ini kan usaha aja nih, kepikiran nggak untuk balik lagi kayak ya udah gitu, usaha jalan terus kerja juga sama orang, kepikiran nggak buat kayak gitu? Enggak sih kak, soalnya kan pas aku kerja sama orang itu usahaku juga jalan. Malah 3 kemarin tuh aku jualan ini, hijab ini yang aku pakai. Bagus. Salfok say, jilbabnya bagus say. Salfok. Tapi udah nggak jual lagi. Iya, nggak ada. Terus jadi pas itu tuh pas sekalian kerja part time itu aku jualan hijab sama jualan basreng. Sangat tidak sangat jomplang ya kan, sangat jomplang. Terus kayak apa ya bahasanya tuh, kayak capek banget, mana udah harus packing paket, bikin pulang kerja promosi, packing, harus live sambil packing basreng. Soalnya kalau basreng aku promosinya lewat live gitu, live TikTok, Instagram, live TikTok. Jadi sekalian live TikTok, sekalian orang check out. Jadi kayak ya Allah, kayak sulit banget kayaknya menjalankan, ngontrol waktunya ya. Gak bisa menjalani 3 kegiatan itu dalam 1 hari. Terus aku tuh kayaknya emang aku tuh orangnya gak cocok buat kerja kayak gitu, kerja kantoran atau apa. Soalnya kalau jualan emang hobi, jadi kayak walaupun capek aku tuh suka. Iya, karena emang udah itu yang aku mau gitu, itu diri aku tuh dijualan sebagai pengusaha gitu. Amin, pengusaha beneran. Amin, Masya Allah, amin. Terus udah sih kak. Gitu. Oh, berarti gitu ya. Ya lebih kalau orang udah jiwanya berusaha, pengusaha lah gitu kan. Kalau disuruh kerja ya kerja kan capek. Tapi kalau disuruh pengusaha tapi disuruh packing barang tuh bisa aja dia nggak capek karena udah hobi aja gitu. Iya. Kayak Hanifa boleh minum karena kita sudah beberapa menit ngobrol ya kan. Kita harus minum. Capek say, dehidrasi say. Kita minum ya guys. Oke. Terus nih, sebagai seorang pengusaha lah kan, pengusaha, pernah nggak sih ada di titik terendah? Gitu. Pernah? Yang titik terendah tadi yang rugi 40-an itu kak? Yang 40 itu ya? Soalnya saat itu kan aku belum pernah menjalankan bisnis sebesar itu, terus punya reseller sebanyak itu juga. Jadi ketika rugi 40-an itu aku tuh kayak pusing, kayak ya Allah banyak say. Kenapa berani banget ngambil resiko itu? Karena memang aku juga sih awal-awal kayak berani nyetok langsung banyak, karena emang pas awal itu ramai kan, tapi tiba-tiba maka itu kasus itu tuh pas aku baru mesan barang. Belum datang, makanya ruginya itu banyak. Iya, belum datang. Jadi terus pas belum datang,
pesanan aku itu udah ada kasus itu, langsung tiba-tiba drop langsung gitu ya. Terus pas barangnya datang diapain tuh? dipromosiin tetap kan Kak, soalnya kan udah BPOM juga, aku berani aja promosiin. Tapi orang tuh udah kayak was-was dulu, was-was takut gitu, jadi nggak ada yang beli, ada yang beli cuman dikit banget, kayak dibedain sama yang sebelumnya itu jauh banget. Kalau dulu sehari tuh aku bisa packing 100-an paket gitu. Pas itu paling 8 paket tuh udah syukur banget sehari. Wah jauh banget, jomplang banget, parah. Kalau yang pas rame-rame itu 100 paket tuh bisa packing 100 paket sehari. Kayak pokoknya beribu-ribu masker tuh di rumah numpuk. Aku tuh kayak sudah kayak udah buang aja deh, atau pokoknya kasih kemana-mana deh gitu. Jadi saat itu pas aku KKN juga aku bawa masker sebanyak-banyaknya, aku bagiin sama orang di tempat aku KKN. Karena kayak pusing juga lihat masker, sabun muka, apa-apa tuh banyak di rumah. Jadi dikasih-kasihin sedekah. Akhirnya dari kerugian itu bisa bersedekah gitu loh. Jadi kayak ya udah kita rugi tapi insya Allah kita dapat pahala dari bersedekah itu. Ya kan, jadi ya udah untuk rugi dalam keuangan insya Allah dalam pahala enggak. Tapi saat itu pas aku rugi 40 itu kan Kak, kayak stres. Pokoknya sambil gosok gigi aja aku nangis. Di breakdown, mental breakdown. Aku tuh pernah kayak gitu. Jadi sambil gosok gigi nangis kayak ya Allah, 40 juta banyak banget. Banyak dong, itu banyak. Apalagi di umurnya masih muda kan, 40 juta gitu. Kayak ya Allah, bisa aku beliin apa nih gitu. Terus saat itu mamaku bilang kayak gini, kata mamaku, aku ngerasa itu tuh uang aku, makanya ketika itu aku merasa kehilangan. Kayak setiap mau tidur nangis, gosok gigi nangis, makan nangis. Karena saat itu aku ngerasa, oh itu uang aku tuh, uang aku hilang. Padahal sebenarnya kata mamaku, itu tuh bukan uang kita, itu tuh cuman uang yang dititipin buat kita. Rezeki yang dititipkan. Iya, dititipin buat kita, rezeki dari Tuhan gitu, dari Allah. Terus aku mulai sadar, bener ya gitu. Aku selama ini menangisi sesuatu yang bukan punya aku gitu. Padahal itu cuma dititipin. Sebentar aja Tuhan tuh ngembaliin lagi bisa. Sebentar lagi gantiin dengan yang lebih baik bisa. Lebih banyak bisa gitu. Tapi saat itu kenapa dengan bodohnya aku, mungkin karena terbawa perasaan juga kan. Aku kayak terlalu meratapi nasib, terlena dengan kesedihan. Iya, karena kan waktu saat itu ya ngerasa kita yang banting tulang buat bangun itu usaha. Jadi kan nih bangun usaha, terus sampai sekolah juga, terus aku nge-stuck juga nih TikTok Hanifah. Sekarang sering review makan ya, makanan kan bikin konten lah di TikTok. Iya, kenapa tuh kok bisa? Ya udah deh bikin konten gitu. Kalau yang review makanan gitu, kalau review makanan, aku tuh kan suka makan orangnya. Sama saya. Iya, berarti itu sama 11-12. 11-12. Terus pernah temanku tuh kayak nyaranin gitu, kayaknya Hanifah kamu tuh cocok buat mukbang deh gitu. Terus aku nyoba-nyoba kan review makanan, ternyata orang tuh banyak ngiler dari cara aku review katanya. Kayak bikin pengen juga, bikin lapar gitu. Jadi kayak lanjutin deh gitu. Ternyata pas rame-rame video review makanan, ada yang endorse, ada yang ini gitu. Terus berlanjutlah sampai sekarang aku review makanan. Itu tiap hari review? Enggak. Kalau ada orang endorse aja? Atau kalau aku lagi beli makanan yang unik atau apa, itu aku review gitu. Walaupun gak endorse, aku review juga. Misalnya kayak brand apa, ada promo apa, di review gitu? Aku review. Terus konten jalan-jalan juga ada kan? Iya, kayak daily life atau jalan-jalan gitu. Oh, jadi sekarang tuh ngerangkap gitu, seorang konten creator juga, usaha juga, sekolah juga. Iya. Bisa tuh nge-handle itu. Tapi kayak apa ya, pusing juga sih Kak. Bagi waktunya ya. Makanya sekarang kalau aku jualan, aku batasin gitu seharinya sedikit aja, paling 100 dimsum gitu. Banyak saya 100 dimsum, bikin sendiri sendiri kan? Tapi sekarang aku dibantuin sama teman satu. Oh, ada temennya ya bikinnya. Udah ada temen yang bantu. Soalnya kemarin pas awal-awal aku jualan sendiri kan, itu tuh kayak ya Allah capek gitu. Keteteran akhirnya. Keteteran juga. Terus yang awalnya estimasinya jam segini udah ready, jadi molor banget. Lewat dari jamnya ya. Karena sendiri. Oke, jadi saat ini sekolah juga, terus jadi vlogger ya? Iya, vlogger konten kreator review makanan juga, terus usaha juga, sangat menginspirasi.
Untuk Masih aku amatir. yang kayak masih ya udah jalanin aja gitu, nggak ada yang berani untuk ngambil resiko. Oh aku mau kerja ini ngerjain ini, nggak bisa multi talent saya orangnya. Tapi udah keren jadi host Kak. Masya Allah, amin. Nih, udah kan kayak banyak nih struggle hidupnya sebagai seorang pengusaha tadi juga kan, terus sekolah juga apa. Siapa sih orang yang paling berperan di dalam hidup Kak Hanifah sendiri sampai di titik ini? Yang paling berperan kayaknya pastinya orang tua deh. Oke. Heeh. Kenapa tuh? Kok apa ceritain? Soalnya aku tuh keluarga yang terpisah gitu Kak. Kayak papa di sini, mama di sini, aku di sini. Apalagi pas kuliah. Jadi aku di Banjarmasin, ada aku di Martapura, kakak aku udah nikah di Kota Baru, terus mama aku di Sungai Tabuk, papa aku saat itu di Suriname, Di mana itu? Amerika Selatan. Oh, di luar negeri Kerja sih. di sana saat itu. Jadi keluarga kami itu memang selalu terpisah kayak gitu kan dari aku kecil. Punya lingkungan hidup masing-masing ya. Jadi paling dalam setahun tuh 1 kali bisa kumpul semua lengkap. Paling pas lebaran gitu. Soalnya papa aku pas lebaran juga nggak pulang kecuali pas Jauh, libur kan? kerja. Iya. Jadi paling 1 tahun sekali pulangnya. Makanya saat itu tuh aku kayak orang yang paling membuat aku untuk semangat terus atau apa itu adalah kedua orang tua. Soalnya aku kayak lihat mamaku di kampung kerja juga. Apa namanya kalau orang aku bilang tani Bu Huma gitu kan. Jualan juga di rumah. Terus papaku jauh kerja buat ongkosin anaknya gitu. Jadi aku tuh nggak punya alasan untuk nggak semangat, buat sekolah, buat cari uang juga. Karena aku lihat role modelku adalah orang yang luar biasa, yang selalu semangat buat ngehidupin anaknya gitu. Apa sih yang paling membuat Hanifah tuh kayak apa ya, tersentuh gitu loh hatinya, kayak orang tua aku hebat banget gitu tuh apa? Apakah ada di momen yang kayak pas Hanifah jatuh tadi gitu atau gimana sih? Itu di momen pas aku kerja. Aku kan orangnya nggak pernah kerja Kak, nggak pernah kerja sama orang itu. Jadi saat itu aku kan kerja di Alzata. Pas aku dapat si lembur, itu kan kayak biasanya si pagi, si malam sama lembur. Pas itu aku lembur dari pagi sampai malam. Biasanya kan dari Banjarmasin ke rumah aku tuh 40 menitan. Jadi kalau jam 10 pulangnya, dia sampai rumah tuh kayak jam 11-an gitu. Terus di jalan aku tuh kan capek udah lembur sehari. Apalagi kalau malam kan enak ya. Enak buat merenung. Di jalan sambil denger musik atau apa gitu. Iya, Jalanan sambil sepi. Sambil motoran aku tuh kayak nangis kejar kayak nangis banget. Capek. Iya, kayak capek. Tapi yang aku pikirin tuh aku kayak gini capek, pulangnya tuh ke rumah. Ada tempat buat aku rebahan, ada keluarga tempat aku bersandar gitu. Kalau papa aku di luar 1 tahun sekali baru bisa pulang ke rumah. Nggak ada keluarga Iya. di sana sendiri. Jadi kalau pulang capek nggak ada yang didatengin gitu, selain video call atau apa. Jadi saat itu aku di jalan sambil nangis. Ternyata papaku capek banget ya, apalagi dari aku baru lahir tuh papaku udah kerja kayak gitu. Oh, kan. udah Dia lama kerja. kerja di sampai sekarang? Sampai kalau sekarang di Papua Nugini. Jauh juga. Iya jauh juga. Jauh Kalau juga. sekarang di Papua Nugini. Jadi kayak itu sih yang paling momen yang paling aku ngerasa ternyata kerja tuh capek banget ya, nggak enak-enak cari uang. Mau bilang nggak sama orang tua gitu terima kasih atau ya cerita kayak terima kasih apa, ungkapin aja, siapa tahu kan papa di Papua nonton, mama juga nonton, adek, silakan. Nggak apa-apa. Apa ya Allah? Ini buat papa, buat mama, makasih banyak sudah menjadi malaikat tak bersayap Hanifah. Selama ini Hanifah merasa Hanifah bisa seperti sekarang ini. Nggak apa-apa. Itu adalah ungkapan ya udah nggak bisa apa ya. Emang mau nangis aja nggak apa-apa, nangis aja. Mungkin orang-orang tuh melihatnya kayak, wih Kak Hanifah keren, apalagi kayak di TikTok gitu kan. Kalau komenan orang tuh kayak, wah keren kakak sudah bisa sampai di titik ini, wah keren kakak bisa kayak gini. Tapi bagi Hanifah, yang keren tuh bukan Hanifah, tapi kalian berdua yang sudah bisa membuat Hanifah seperti ini. Sampai di titik ini. Buat mama dan papanya Hanifah,
aku sebagai orang yang baru kenal Hanifah aja aku pengen bilang makasih banget nih. Kayak ini loh sosok Hanifah gitu kan. Dari perjalanan hidupnya, dari dia adalah seorang ya udah pelajar gitu kan. Terus usaha, jatuh bangun sendiri gitu sampai di titik ini sebagai Hanifah yang sekarang. Mungkin itu adalah didikan dari mama dan papa, kesabaran mama dan papa gitu kan. Terima kasih mama dan papa. Mama dan papa hebat. Terus sekarang mama di Banjar kan sama mama? Sekarang mama di Sungai Tabuk sendiri di rumah. Oh, Hanifah di mana? Di Martapura. Oh, pindah lagi di Martapura kan habis lulus ya. Oke. Jadi mencar lagi keluarganya. Mencar lagi. Oke. Setelah ini nih, udah kita sedih-sedihannya, sedih jadi kan. Apa sih target ke Hanifah ke depannya gitu? Baik mengenai bisnis, sekolah atau apapun. Apa aja targetnya? Mau lebih fokus lagi karena di sekolah ini kan ada yang aku tuju kan Kak. Aku tuh kayak pengen banget bisa baca kitab, bisa ngerti cara ngebaca kitab, ngertiin kitab. Jadi saat ini yang goals aku kalau sekolah pengen itu sih. Pengen hafal kitab, bisa baca kitab gitu ya? Bisa baca kitab, gitu, baca sendiri kitab. Terus kalau bisnis, aku tuh pengen punya apa ya, kedai atau outlet gitu yang tersebar di mana-mana di Insal. Semoga doain ya Kak. Amin ya Allah. Berkembang. Amin. Semoga banyak customer. Boleh beli dimsumnya Kak Hanifah. Ini Instagramnya di bawah sini. Jangan lupa dibeli guys. Jadi buat Kak Hanifah untuk saat ini bisnisnya pengen bikin brand sendiri ya, maksudnya kayak outlet gitu. Kalau untuk sekolah ya pengen baca kitab gitu, bisa baca kitab. Itu ke depannya. Gitu. Untuk saat ini itu dulu. Iya, untuk saat ini mau bahagian orang tua, pokoknya membanggakan mereka. Insya Allah sampai sekarang sih udah bisa lah bahagian. Tapi namanya anak ya, pengen terus bahagiain gitu. Bener. Sedih. Semoga aku bisa mengikuti jejak itu. Amin, keren kan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Semoga habis ini Kak Hanifah bisa mencapai target-targetnya itu. Amin. Usahanya lancar, sekolahnya juga lancar. Semoga besti-besti kita di luar sana bisa mengikuti jejak-jejak atau inspirasi-inspirasi hidup dari Kak Hanifah. Karena besti-besti di luar sana tuh pasti ya udahlah gitu kan, sama aja kayak kita ada di titik terendah, ada yang kayak aduh masih bingung nih, aku harus usaha atau kerja gitu. Jadi buat kalian yang suka udah hobinya usaha ya udah jalanin aja, nggak usah mikirin kayak orang kerja di perusahaan nih gitu, teman-teman kerja di sini tapi aku kok harus kerja. Nggak apa-apa, itu jalan hidup orang berbeda-beda. Oke, ingat besti-besti, jangan lupa untuk selalu sabar, baik itu kerja baik itu usaha harus tetap sabar, intinya sabar. Kayak nggak apa-apa kalau sedih ya sedih aja gitu. Terima kasih Kakak Hanifah sudah di sini. Aku pun sangat menginspirasi aku juga. Boleh nggak sih motivasi buat besti-besti kita di luar sana? Apalagi untuk aku juga, untuk besti-besti kita di luar sana, apa sih motivasinya? Kalau aku kan ada sesuatu yang aku pegang dari dulu. Kalimatnya tuh kayak gini, jarib walahis takon arifan, cobalah jangan ragu maka kau akan tahu. Karena setiap apapun itu, kalau kita belum mencoba kita gak akan tahu gimana hasilnya, dan kita gak akan tahu faedah apa namanya, kejutan-kejutan apa yang kita dapetin dari sesuatu yang baru kita coba itu. Jadi kalau teman-teman mau nyoba apapun itu, mau coba jualan kah atau mau coba belajar bahasa atau belajar apa, coba aja, jangan ragu, tekunin, bener-bener tekunin, pasti insya Allah pasti ada hasilnya gitu. Jadi buat besti-besti kita di luar sana jangan takut untuk mencoba. Karena semua yang kita coba kan pasti ada resiko ya, tapi ya kita coba aja dulu. Siapa tahu kan kita kayak yaudah berhasil dengan apa yang kita coba. Ya, betul. Terima kasih Kakak Hanifah, terima kasih udah bisa datang ke sini, terima kasih sudah memberi besti-besti kita cerita-cerita yang menginspirasi. Masih amatir. Gak apa-apa. Semangat untuk usahanya, semangat untuk sekolah, dan jadi konten kreator juga. Amin. Masya Allah. Oke Besti, sampai sini aja dulu podcast kita bareng Besti kita yang menginspirasi. Sampai jumpa di episode Besti Story lainnya dengan Besti-Besti kita di luar sana yang masih bisa menginspirasi kita. Sampai jumpa Besti.